pernah tidur di atas beralas kardus, sumpah. Habis lulus SMA gue bingung. Ini gimana nih? Gak mungkin gue minta kuliah. Gak ada duitnya, ya kan? Lu gak ada skill apa-apa. Lu gak punya duit. Hidup serba bisa makan aja udah syukur. Jadi gue masuk dengan idealisme, oke, gue akan bikin sinetron sekelas Friends, sekelas Big Bang Theory, sekelas waktu itu yang lagi rame apa ya? Grey's Anatomy. Ya. Apa yang mereka katakan? Lex yang nonton gabung, udah gak usah mimpi ketinggian. Do not shit the hand that feeds you. Kalau lu kerja di satu tempat dan lu gak suka, either lu telan atau lu berhenti. Tapi jangan ngata-ngatain. Karena biar gimana pun itu adalah tempat yang ngasih lu rezeki. Orang yang paling jahat ke diri kita adalah kita sendiri, Mas. And it's true, because I've lived it. Gue benci banget sama diri gue sendiri. Gue benci kenapa gue gak ganteng, kenapa gue gak tajir. Kita yang menjalani hidup tiap hari, kita ngerasa ya udah hidup gue begini-begini aja. Enggak, kamu masih dikasih kesehatan. Lu bangun, lu napas, itu udah privilege. Lu bangun, lu bisa jalan tanpa kaki lu ngerasa kesakitan, itu udah privilege. Apa yang mesti kita lakuin kalau misalnya kita ngerasa nggak jadi apa-apa di saat teman-teman satu angkatan kita udah jadi seseorang, Mas? Karena being mediocre is fine. Menjadi mediocre itu tidak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kamu bisa menjadi versi terbaik walaupun kamu mediocre. Contohnya, gue. Aku bukan penulis yang hebat, aku bukan fotografer yang hebat, aku bukan storyteller terbaik, dan aku bukan, mungkin kueku bukan kue yang paling enak. Gak apa-apa. Karena ketika kita mengejar kesempurnaan dalam hidup, kita akan capek, Mas. Ya. Udah sama Alexander Tian atau biasa dikenal dengan Amazing di rumahnya yang baru dan keren banget ini. Mas Alex, apa kabar lo? Baik, apa kabar Mas? Baik. Ini thank you banget. Ini kabarnya gue satu-satunya orang yang lo ngebolehin untuk wawancara di rumah lo. Yes, satu-satunya orang. Kenapa lo? Kenapa kayak gitu? Satu, gue Aquarius yang impulsif banget. Yang kedua, karena kita temenan kali ya. Gitu kan ya? Nggak sembarangan orang gue izinkan masuk ke rumah ini. Orang-orang yang mau ngeliput juga gue bisa bilang no, nggak mau. Karena buat gue rumah itu kan sesuatu yang pribadi ya. Bahkan gue nggak mengumbar, rumah gue kayak begini loh, house tour gitu gue nggak ada. Lo lagi sibuk ngapain aja? Nih gue lihat lo lagi sibuk baking, malahan bikin brownies, Mas Alex. Belakangan lagi sibuk bikin brownies gara-gara paksaan orang-orang untuk dijual bahwa ini brownies bikinan lo enak banget dan harusnya dinikmati nggak cuma di lingkup teman dan keluarga gitu, Mas. Jadi ada follower gue yang maksa banget, konsisten maksanya. Hampir tiap hari, ayo dong. Akhirnya gue cave in dan gue bikinin. Terus mereka yang menentukan harga kebetulan. Karena gue nggak hitung kan dari sisi bisnisnya, it was never intended to be a business gitu. Jadi lo sekarang baker, lo juga storyteller, content creator, traveler, writer. Anjir banyak ya. Ya kan, banyak banget. Bahkan sekarang juga entrepreneur juga. Apa sih yang Alex nggak bisa? Banyak Mas, gue nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir. Gue nggak bisa nyetir. Lu kalau nyetir gue tujuannya ada dua, either kuburan atau masuk rumah sakit. Lu mau pilih yang mana? Jadi mendingan nggak usah gitu. Oke. Banyak banget yang gue nggak bisa. Cuma gue fokus ke apa sih yang gue bisa dan bisa gue tingkatkan. Gitu. Tuh. Oke, sekarang ke pertanyaan yang kenapa gue ada di sini. Kenapa room for improvement ada di sini. Lo kelihatan selalu happy, lo kelihatan sangat berkecukupan, rumah lo bagus, pekerjaan lo banyak, apa yang lo sentuh jadi duit. Gue blushing gue ini. Ya kan, mulai dari lo jualan merchandise pada waktu zaman pandemi, lo jualan zodiak itu, lo jualan buku, sekarang lo jualan brownies, bahkan lo jualan konten, itu lakunya apa yang lo touch jadi go. Basic lo apa dan apakah lo dari keluarga yang memang kaya raya, Mas? Enggak guys, aku pernah tidur di atas beralas kardus, sumpah. Lo pernah tidur di atas kardus? Iya, jadi from the very beginning we were from a very humble family. Dulu gue dijatahin sebulan tuh beberapa ratus ribu untuk bayar sekolah, untuk biaya hidup, untuk makan. Dan semua itu berawal ketika papa meninggal. Kami memang bukan dari keluarga kaya ya, tapi begitu papaku meninggal, semua itu berantakan. Kami terancam nggak bisa sekolah. Mamaku waktu itu nggak ada penghasilan karena kan dia ibu rumah tangga ya. Kemudian pada akhirnya aku dan saudara-saudaraku harus berpisah. Jadi
kakakku ikut nenek dari pihak mama, aku ikut om dari pihak papa. Disebar, Kemudian adekku yang satunya lagi ikut yang lain. Jadi satu keluarga itu terpecah belah gara-gara pilar keluarga kami udah nggak ada gitu. Jadi aku ikut omku tinggal di Malang, disekolahin. Setelah itu dioper, balik ke Pontianak, Kalimantan. Lalu aku tinggal sendiri di rumah kontrakan yang rumah-rumah panggung Pontianak gitu loh, Mas. Ya, tahu. Kemudian dioper lagi ke Tangerang, ikut omku. Jadi pulang sekolah aku akan bantuin omku, waktu itu punya toko material. Pulang sekolah karena aku ngerasa, oh gue udah disekolahin nih, jadi at least jangan jadi parasit. Lo harus berguna dikit ya kan. Tahu diri lah ya. Iya, tahu diri gitu. Walaupun ceking-ceking, gue dulu ngangkutin bata, ngangkutin semen. Ini kelas berapa? SMA. SMA. Disuruh jagain toko, gue lakukan. Habis lulus SMA gue bingung. Ini gimana nih? Gak mungkin gue minta kuliah. Gak ada duitnya, ya kan? Terus di ambang, itu kan peralihan antara remaja ke dewasa ya, Mas ya? Yes. Lu gak ada skill apa-apa. Lu gak punya duit. Hidup serba bisa makan aja udah syukur. Gue inget banget waktu gue pernah 1 bungkus Indomie, 1 butir telur, gue masak, kuahnya gue banyakin, gue kasih garam, itu untuk makan seharian. 3 kali? 3 kali. Campur nasi. Wow. Kemudian, makan mewah gue adalah, gue akan beli nasi bungkus di warung Padang. Pas dia udah mau bungkus, gue akan bilang, udah boleh minta bumbu rendang nggak? Jadi hari itu gue bisa makan nasi putih pakai bumbu rendang. Dan trik ini gue dapet dari kakak gue. Sebelum dibungkus ditutup, lo minta kuah rendang. Ya dia ngeliat gue tampilannya anak kurus, ceking, pendek, kuntet, kayak kurang gizi. Ya udah deh gue kasih gitu. Dan hal itu terjadi berulang kali sampai akhirnya di suatu saat, kamu nggak bisa minta kuah rendang lagi ya? Gue akan pindah ke resto Padang yang lain. Dan gue akan mengulang trik yang sama biar gue nggak cuma makan nasi putih aja gitu. Jadi kami itu tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan gitu. Kemudian lulus SMA gue bingung mau ngapain, gue diambil sama kakak gue. Waktu itu dia baru married, dia punya modal 1,5 atau 3 juta gitu, gue lupa. Dia buka warung. Ini tahun berapa? Kelas berapa lo? Tahun 97, setahun 97, setahun sebelum kerusuhan 98. Ya. Jadi dia udah punya warung, gue diajak, lu bantuin gue deh. Soalnya sekarang gue lagi hamil, dia hamil anak pertama, dan keadaannya tidak baik-baik saja. Ini di Jakarta ya? Enggak, di jatuhnya Cinere waktu itu. Cinere masih masuk Jakarta Selatan ya waktu itu ya. Jadi gue belajar menghadapi, ini kayak kawah Chandra di muka gue gitu, Mas. Orang yang biasanya nggak jutek banget, ngomong sama orang nggak bisa, sangat-sangat pemalu. Gue menganggap gue ini seorang yang introvert, therefore gue nggak bisa ngomong sama orang. Padahal itu pola pikir yang salah ya. I will explain later, but kakak gue punya warung, pelanggannya udah lumayan banyak. Dia waktu itu hamil, dan hamil tuh parah banget, nggak bisa kena sinar matahari, udah kayak vampir. Jadi sehari-hari gue bantu mengoperasikan warung dia, berkenalan dengan berbagai macam karakter pelanggan. Ada ibu-ibu Batak yang kalau datang tuh semuanya diumbar sama dia, ceritanya macam-macam. Ada ibu-ibu Betawi, ada bapak-bapak, ada bule, gitu. Dan dari situ gue ngerasa hidup gue kok kayaknya hidup bisa lebih dari ini deh, Mas. Gue nggak harus terkungkung di kotak kecil. Jadi warung kakak gue kan di rumah kontrakan gitu ya. Habis itu dia pindah, beli tanah di sebelahnya, kecil kayak ruko gitu. Gue mikir, apakah gue akan seumur hidup di sini? Apakah gue mau seumur hidup di sini? Gue harus ngapain? Dan pemikiran-pemikiran itu bikin gue kayak, anjir, gak enak ya gak punya duit. Dari situ gue yang, oke, berarti gue harus belajar sesuatu. Gue dari dulu, my upbringing adalah, lu kalau dikasih masalah, lu harus mencari solusi. Bukan lu dikasih masalah, lu menyalahkan semua orang. Kenapa ada masalah ini? Kan ada orang yang pola pikirnya kayak gitu ya. Semua disalahin. Everybody is wrong except for myself. Oke? Jadi gue yang, gue harus ngapain nih?
Tapi waktu itu gue mentok banget, Mas. Gue kayak dikurung di sebuah kotak nggak kasat mata. Lu berusaha dobrak, tapi lu nggak bisa. Kenapa? Karena lu miskin. Kalau miskin jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Most of us, yes. Cuma karena gua udah dididik dari lingkungan bahwa yang bisa menentukan nasib lu sebenarnya lu sendiri. Ya. Gitu, tergantung lu gimana nih. Lu mau pivotnya gimana. Dan gue bersyukur bahwa gue punya karakter yang mau fight. Gue gampang beradaptasi. Jadi ketika ngebantuin warung kakak gue mikir mulu, ini gue harus gimana. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, gue berhasil ngumpulin duit. Gue waktu itu punya 10 juta. Untuk lo pakai buat apa? Bikin warung. Karena gue nggak tahu kan harus ngapain. Berarti lo nggak kuliah di... Enggak. Gue nggak kuliah sama sekali. Lo kumpulin 10 juta buat bikin warung punya lo sendiri? Punya gue sendiri. Jadi keliling-keliling, nyari, akhirnya dapet tuh. Sewa setahun, sisanya gue belanjain. Dan gue nggak mau ngambil utangan dari kakak gue. Padahal kalau gue mau, bisa. Tapi gue bilang, gue nggak mau. Duit gue ada segini, ya udah. Gue akan jadiin modal untuk warung gue. Kemudian begitu duitnya habis, gue baru inget. Gue bakalan tinggal di sini, tapi gue nggak punya kasur. Gimana dong? Akhirnya selama berbulan-bulan gue tidur beralaskan kardus. Di toko lo sendiri itu? Tapi di toko gue sendiri. Ya. Dari modal yang gue kumpulin selama 3 tahun itu. Bangga banget gue. Kemudian gue mikir, aduh, gue nggak punya, kan masalah selalu akan muncul ya di dalam hidup ya. Kita hidup itu berkutat dari satu masalah ke masalah lain. Masalah tempat tidur, di beberapa bulan setelah itu, gue berhasil ngutang. Ngutang kasur Palembang. Lu tau gak sih? Pakai kapuk itu gak sih? Iya. Keras ya. Tapi awet banget. Awet banget. Waktu itu harganya kalau gue gak salah ingat 150 ribuan ya. Gue ngutang itu, Mas. Jadi ada tukang kredit tiap hari. Lu akan bayar ke dia senilai 15 ribu. Ampun, lintah darat dong. Selama berapa lama gitu. Dan gue bersyukur ada fitur kayak gitu. I see. Karena buat gue mengeluarkan uang 150 ribu pada waktu itu besar. Ya. Karena modal gue kan udah keserap di warung semua. Dan untuk warung itu profitnya kan gak banyak. Banyak saingan kan. Jadi lu hanya bisa mengandalkan volume. Lu mengandalkan kesetiaan pelanggan lo. Lu mengandalkan bagaimana cara lo berkomunikasi dengan mereka. Iya. Oke? Nah, gue beli kasur Palembang. Begitu lunas, gue ngerasa badan gue masih gak enak nih tidur di atas kasur Palembang. Gue beli lagi 1. Sampai akhirnya kasur Palembang gue ada 3. Bangga banget. Sampai akhirnya lo punya 3 kasur Palembang. Masih di ruko lo itu. Lo tumpuk jadi 1. Tapi itu laku. Lo jualan barang kelontong itu, sembako itu. Laku. Gue bangun tuh jam 6 pagi. Warung-warung lain gue lihat, oh mereka baru buka jam 7 pagi nih. Tapi emak-emak di sekitaran gue, kan ada yang anaknya sekolah, harus masak buat suami, buat keluarga, bla 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 bla. Mereka pagi-pagi. Biasa tetangga gue ngetok jam 5. Leksi, aku mau beli ini, mau beli beras misalnya. Atau mau beli telur, mau beli terigu, mau beli minyak gitu. Gue pikir, oke, gue akan mulai buka pukul 6. Pukul 6 pagi. Sebelum warung-warung lain buka. Ya. Jadi, I beat the crowd. Daripada lu ke warung lain, harganya lebih mahal dari warung gua udah buka lo jam 6. You see, problem, solution. Yes. Gue selalu berorientasi pada solusinya apa nih gitu. Lalu, gue juga memperhatikan bahwa banyak banget orang-orang yang ketika pulang kantor, mereka menghindari jam macet, nyampe rumahnya malam. Warung-warung tutup jam 9, gue jam 11 malam masih buka, Mas. Jadi lo kayak early morning person sama late person. Yes. Dan ketika warung gue gak ada orang, gak ada yang beli maksudnya, gue belajar bahasa Inggris. Dan sumpah sih itu keputusan terbaik dalam hidup gue. Karena itu membuka banyak banget pintu. Dari pintu koneksi, pintu kesempatan, pintu rezeki. Later in life. Oke, tunggu. Sebelum ke belajar bahasa Inggris, berarti lo nggak kuliah, Mas Alex? Enggak. Lo memang nggak ngumpulin duit untuk kuliah waktu itu? Enggak. Udah nggak kepikiran, mikirnya gimana caranya gue bisa makan hari ini, gimana caranya gue bisa survive. Oke.
Kalau misalnya lo kemudian memutuskan belajar bahasa Inggris, apa momen yang membuat gue harus belajar bahasa Inggris dan gimana caranya, metodenya? Satu, saya tidak punya uang. Kedua, saya tidak kuliah. Ketiga, saya merasa hidup ini nggak boleh gitu-gitu aja. Oke, jadi gue punya 3 masalah. Berarti solusi yang paling cepet, paling instan, paling doable buat gue adalah gue harus belajar sesuatu yang baru. Aksesnya harus gampang, dan belajar hal baru ini bisa meningkatkan skill gue di kemudian hari. Oke, jadi waktu gue ngebantuin warung kakak gue, ada bule. Jadi di Cinere itu di belakang ya ada horse stable. Oke, ada tempat pacuan kuda. Pengurusnya bule-bule dari Australia. Dan mereka hanya belanja di warung gua. You wanna know why? Karena lo yang bisa bahasa Inggris. A little bit. Like, Mister, what do you need? Udah, aku bisa gitu doang. Dan mereka nggak pernah nawar. Jadi ke bule gue bisa getok harga nih. Dan di situ gue belajar bahwa untuk membersihkan, bikin bulu kuda mengkilap, lu pakai betadine sama minyak sayur. Jadi setiap kali mereka datang, mereka selalu bilang, "Hey mate, vegetable oil." Oke, 5 liter. Terus sama betadine. Lama-lama gue tanya, ini sebenarnya buat apa sih? Gitu. Dan kakak gue setiap ada mereka, lu, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya udah gue sotoy aja. Dari situ gue belajar. Dan cara gue belajar sesimpel gue dengerin lagu. Kemudian waktu itu masih zaman kaset dan CD ya, masih gila, tua banget gitu. Sama aku angkatan kita. Belum ada Spotify. Belum ada. Nah, belum ada dictionary digital, ya kan? Jadi gue bermodalkan kamus. Gue putar lagunya, dapat 1 bait, gue pause, gue catat liriknya. Gue putar lagi, gue catat lagi. Yang bahasa Inggrisnya nggak tahu, gue akan mengira-ngira. Gue dengar berulang kali dia ngomong apa ya kira-kira ya, gitu. Begitu udah dapat keseluruhan, I would just fill in the blanks. Oh, ini kata ini gue nggak tahu, gue akan buka kamus. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ternyata lagu ini bercerita tentang ini. Oke. 1, it's fun. Kedua, you get to memorize your favorite songs. Ketiga, lebih cepat masuk ke otak. Menurut gue belajar kayak gitu. Dari situ gue belajar lewat film dari DVD bajakan. Waktu itu masih zaman DVD bajakan, iya guys. Zaman golden era. Yes. Good old days. Kan murah ya DVD bajakan gitu. Jadi gue nonton dan subtitle kan suka ngaco banget ya Mas ya. Gue akan ngelihat dia ngomong apa, terjemahannya apa, lalu akan gue catet. Gitu. Dan gue percaya ketika kamu mencatat, apa yang kamu catat akan lebih cepat masuk ke otak. Setuju sih itu. Berarti lo dari musik ke film, belajar bahasa Inggris itu. Dan akhirnya lo tadi bilang bahwa belajar bahasa Inggris sesuatu hal yang baru tapi accessible, membuka kesempatan, berjuta-juta kesempatan. Yes. Contohnya kesempatan itu apa, Mas? Kalau sekarang lo lihat. Diundang sama banyak tourism board, banyak brands untuk pergi ke negara-negara mereka. Itu yang gue rasakan later in life. Kemudian gue bisa bikin pameran foto gara-gara curatornya adalah orang yang pernah kerja di Christie. Christie Balai Lelang? Yes. Dia ngelihat, you have a keen eye. Mau nggak bikin pameran? And then I said, ya udah, but I don't have the money. Gue waktu itu jujur. Dari situ. Karena menurut gue, salah satu skill dasar yang kita butuhkan dalam hidup adalah komunikasi. And I forgot to mention bahwa gue berusaha mengikis rasa malu gue untuk berbicara ke orang-orang. Gue kan paling males ya Mas. Jadi kalau ada pertemuan apa, kalau misal kumpul-kumpul, you could say that I'm a wallflower. Orang yang selalu ngumpet di belakang, gue akan mencari pojokan dan gue akan diem di situ. Hoping nobody would notice me. Tapi gue menyanyiakan kesempatan. Karena ketika lu ketemu banyak orang, disitulah kesempatan lo untuk berkoneksi. Dan itu akan membuka pintu-pintu lain lagi. Setuju. Jadi dari situ belajar public speaking. Wow.
Gitulah prosesnya ya. prosesnya. Oke, lo juga pernah cerita nih dalam Instagram lo. Instagramnya adalah @amrazing, Yes. by the way, teman-teman. Bahwa lo juga pernah jadi penulis untuk skrip sinetron. Dan lo benar-benar sering merasa desperate di situ. Gue tahu bahwa standar lo mungkin Friends, standar lo adalah The Big Bang Theory. Tapi kemudian menghadapi realita bahwa sinetron Indonesia yang nonton adalah kalangan tertentu. Ceritain boleh dong gimana perjalanan lo jadi scriptwriter sinetron? To be young and naive and stupid and dumb. Ini sebentar, ini berarti setelah Toko Kelontong? Ya, jadi flow-nya adalah gue buka toko kelontong 3 tahun, gue ikut kakak gue. Kemudian gue punya duit untuk buka toko kelontong. Suatu hari ada temen, gue mau buka konter HP nih. Lo mau nggak join? Ya udah mau. Just like that. Gue tutup toko gue. Lo tutup toko lu? Gue tutup toko gue. Gue quote unquote naik kelas kerja di mall sekarang. Udah nggak di kampung lagi cuy. Counter HP ya. Gue kerja di mall. Ada satu counter, gue nggak perlu bayar sewa the whole counter, tapi gue boleh naruh komputer dan gue isi lagu bajakan. Aduh, tapi zaman-zaman itu lagu bajakan lagi marak-marak. Lu inget gak sih dulu HP yang paling terkenal adalah Nokia 6600. Oh, tahu dong. Yang Nokia 7610, terus zaman-zamannya BlackBerry. Itu zaman gue SMA tuh, kelas 3. Nah, dari situ gue jualan. Dan lagi-lagi gue melihat masalah apa yang gue bisa pecahkan. Dan waktu itu masalahnya adalah counter-counter lain lagunya nggak lengkap. Maka gue bertekad harus menjadi counter yang paling lengkap lagunya. Biar orang-orang mau datang. Dan gue juga, ini gue masih bangga banget sampai detik ini. Gue menjadi satu-satunya orang pertama yang memperkenalkan bundling. Jadi lu bayar gue 50.000, lu akan dapet lagu banyak banget terserah lo. Mau lagu apapun akan gue kasih dan lo akan dapet game-game pilihan. I see. So it's a bundling 50,000, very cheap. Tapi gue modalnya cuma sekali, gue bisa jual berkali-kali. Ya kan? Kemudian warung counter gue rame banget. Dan metode ini dicontek sama counter-counter lain. Gitu. Terus gue ikut-ikutan nih. Gitu. Dan dari situ pelanggan gue banyak banget. Bahkan sampai sekarang ada yang masih keep in touch sama gue. And I wrote a book about it actually. Tentang kehidupan gue di counter. Nah terus setelah counter ke penulis skrip tadi? Yes. Suatu hari. Ada yang nawarin lo? Ini perjalanannya panjang ya, berliku banget. Aduh, loncat-loncatnya tuh gila sih. Suatu hari sahabat gue datang ke counter. Kemudian gue jadi penulis skenario sinetron nih. Sinetron apaan? Disebutlah waktu itu sinetron yang paling legendaris. Kalau gue sebut semua orang pasti tahu deh. Apaan tuh? Jangan gue sebutnya judulnya mas. Kasih indikasi aja. Yang banyak adegan oma-oma nampar-namparin ini. Aduh, menantunya. Gak ngerti lagi. Tahu tuh mas itu. Apa ya? Deru dan Debu. Nota Merah Perkawinan bukan ya? Oh setelah Tersanjung. itu. Di TV yang beda. Di TV yang beda, oke. Tapi zaman-zaman itulah ya? Zaman-zaman itu, pokoknya itu sinetron lagi heboh-hebohnya gitu. Mak-mak pada nonton. Nah, lu mau nggak? Kata dia. Gue mikir, gue kan nggak bisa nulis ya? Iya. Emang bisa? Awalnya gue ketawain dulu. Terus gue tanya, emang bisa? Bisa, mereka lagi butuh penulis baru. Dan kamu akan diajarin. Sama seorang tokoh legendaris, kata dia. Ya udah deh. 3 hari kemudian gue tutup counter, gue pindah menjadi penulis skenario sinetron. Lo tutup counter? Yes. Gila memang. Kalau dipikir sekarang, ini my safety net. Gue berpenghasilan dari situ. Kemudian gara-gara ada tawaran yang masih nggak jelas, I jump. Kayak tadi sembako lo tutup, lo pindah counter HP. Counter HP lo tutup, sekarang lo jadi penulis yang lo sendiri nggak bisa nulis. Tapi gue percaya semua skill itu bisa dipelajari kalau kamu mau gitu. The power of nekat ini ya. Power of nekat, sumpah kalau dipikir tolol sih sebenarnya, the power of ketololan. Tapi akhirnya setelah lo belajar, lu inget multiply gak sih? Ada blog multiply. Gue kan ngeblok ya dulu ya. Biasalah berkeluh kesah tentang hidup anak umur usia 20-an gitu, galau-galaunya hidup, nggak punya duit lah, apalah. Gue tulis semua di situ. Terus gue print, gue ke warnet, gue print tulisan-tulisan gue, kan disuruh bawa contoh tulisan. Bahkan puisi pun gue print mas.
by the way, esak banget ya. Nulis puisi itu busuk banget. Ya, zaman dulu gue print, gue masukin ke folder, gue kasih ke orang India yang menjadi kepala penulis di situ. Oke. Setengah jam kemudian gue diterima. Oh wow. I was like, hah? Hah? Kayak lu nggak bisa menduga jalan hidup tuh akan membawa lu kemana. Tapi ketika lu ngelihat satu kesempatan, lu ambil. Dan ketika kesempatan itu datang, lo udah siap. Belum siap sih sebenarnya. Nggak siap, Mas. Konteks lo nggak siap. Gue. Tapi nasib lo gila sih. Nasib lo baik banget. Dan karena keinginan lo mau belajar, terus lo melihat peluang, itu mungkin yang membawa lo sampai ke level sekarang sih Mas Alex. Sumpah. Dan akhirnya lo sukses di script writing. No. Absolutely no. Kalau ada yang mau menjadi scriptwriter, kalian harus siap ngerjain revisi. Kalian harus siap tidak tidur berhari-hari. Kalian harus siap dimaki walaupun bukan salah kalian. Kalian harus siap membuang semua idealisme kalian. Jadi gue masuk dengan idealisme, oke, gue akan bikin sinetron sekelas Friends, sekelas Big Bang Theory, sekelas waktu itu yang lagi rame apa ya, Grey's Anatomy. Ya. Apa yang mereka katakan? Lex yang nonton babu, udah nggak usah mimpi ketinggian lo. Did they literally say that? Yes. Yang nonton kita? Yes. Babu. They literally said babu. Oh, wow. Dan yang ngomong ini yang punya PH. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Lo jangan tinggi-tinggi deh, yang nonton nggak babu usah. gitu. Dan gue dilempar pakai staples. Karena gue satu-satunya penulis muda yang berani ngelawan waktu itu. Tekanannya guys. Terus habis itu gue dikurung. 4 hari nggak boleh pulang sebelum menyelesaikan revisi. Karena itu sinetron kan berarti satu episode keluar tiap hari, jadi lo harus nyelesain saat itu juga. Jadi gini, sistem stripping kita ya, lu pitching ide cerita. Jadi kepala penulis, editor, yang punya PH, lu pitching nih. Oke. Global sinopsisnya udah oke. Oke. Kemudian lu akan bikin sinopsis yang kurang lebih berapa puluh episode. Garis besarnya seperti ini ya. Karakternya ini ya. Yang main si A, B, C, D, E ya. Oke. Lalu lu akan bikin pilot. Lu akan bikin untuk tayangan 2 minggu. Berarti 14 skrip. Yang mana satu skrip itu panjangnya antara 40 sampai 50 halaman. Oke. Awal-awal kalau kalian perhatikan, sorry ini gue buka rahasianya. Kalau kalian perhatiin, 2 minggu pertama penayangan sinetron kualitasnya oke. I see. Karena mereka ada persiapan. Karena udah disiapin. Yes. Tapi begitu udah jalan 2 minggu, bye. Karena akhirnya lo harus produksi skrip tiap hari, ngejar percaya stripping. gak sih, gue pernah ngetik tengah malam, gue kirim jam 4 pagi, siang mereka syuting, malam tayang. Anjrit. Gue pernah 5 scene gue kirim, mereka syuting saat itu juga, nggak pakai acara reading, nggak ada. Untuk tayang hari itu juga. Pantesan sinetron kita dimaki-maki ya. Gila, instan banget. Oke. Singkat cerita, setelah script writing, itu yang membawa lo akhirnya ke sosial media dan jadi seperti sekarang Mas Alex. Iya, jadi gue percaya sama quote ini. Do not shit the hand that feeds you. Oke? Kalau lu kerja di satu tempat dan lu nggak suka, either lu telan atau lu berhenti. Tapi jangan ngata-ngatain. Ya. Karena biar gimana pun itu adalah tempat yang ngasih lu rezeki. Nah, karena gue udah enak banget nih sama sinetron, gue sampai pura-pura pingsan waktu itu Mas. Demi bisa kabur dari revisian yang menggunung itu, akhirnya I quit. Itu jalan keluarnya lo pura-pura pingsan. I quit. Gue berhenti, pokoknya setelah berapa tahun ya? Ya lumayan lama lah, gue berhenti. Tapi gue udah dapet nih ilmu menulisnya. Gue tahu cara menulis scene plot, gue tahu cara bikin sinopsis. Gue ditutor sama legenda Indonesia, Papi Hilman. Itu yang ngajarin gue nulis.
Gue bersyukur banget sama ilmu-ilmu itu, tapi at the same time, by the way duitnya banyak ya mas. Lu nulis satu skenario sinetron dulu, zaman gue, lu bikin scene plot itu dibayar 500.000 satu episode. Satu episode. Oke. Lu kalau nulis skrip, bayaran 1 juta. Untuk satu episode juga? Satu episode. Wow. Banyak duitnya. Tapi, lu pilih duit lu banyak, atau lo mati dan karena lu nggak punya hidup. Duit banyak nggak punya hidup. Karena lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak bisa liburan, lu nggak bisa pergi ke mall, lu akan dikejar-kejar revisi, atau dan lu harus buang idealisme lu, atau lu memilih ya udah gue kumpulin dulu duitnya, abis itu gue kabur, atau pilihan ketiga, I can't do this shit anymore, I quit. Dan gue pilih yang ketiga. Karena gue merasa sangat-sangat tersiksa. Gue dapat ilmunya, at the same time gue ngerasa tersiksa. This is not what I wanted, so I decided to quit. Oke. Setelah lo quit Mas Alex, lo ngerjain apa? Jadi gue punya akun Twitter ya, followernya 150 biji. Waktu itu gue ngerasa sangat-sangat kesepian. Gue ngerasa temen gue segitu-gitu aja. Gue ngerasa hidup gue kok gitu-gitu aja. Jadi gue ke Twitter, kan tempat sambat ya mas ya dulu ya, nggak semengerikan sekarang. You could tweet whatever the hell you want, and no one would bat an eye gitu. Bodoh amat orang-orang. Jadi gue cerita, gara-garanya waktu itu kalau nggak salah ada satu tweet, gila ya sinetron Indonesia jelek banget, bla 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 gitu, ngomel-ngomel. Oh itu viral tuh zaman dulu tuh. Iya. Kemudian gue mutus, oke, karena gue udah nggak kerja di bidang sinetron lagi, berarti gue bisa spill. Gue ceritain lah. Jadi gini loh guys, kehidupan penulis skenario sinetron dari balik layar tuh seperti ini. Gue cerita. Gue nggak tahu kenapa tweet itu ramenya minta ampun. Jadi gue bikin series, gue ceritain. Jadi viral kemana-mana. Dan orang akhirnya tahu lu sih itu. Orang akhirnya tahu gue. Follower gue naik 3.000 apa 5.000 dalam waktu 1 hari. Wow. For that time itu edan banget. Gue bahkan waktu itu pakai BlackBerry gue mati. Gara-gara kan notifikasinya masuk terus. Iya. Kalau ada orang yang follow lu kan masuk email. Dia kan pakai push email kan, BB. Meninggoy. Gara-gara saking banyaknya yang follow. Gue sosial media. Ting gitu. People are craving for stories. Gue mengambil benang merahnya dari cerita gue adalah orang-orang tuh mau loh mendengarkan, membaca, menyimak cerita. Dari situ meledak. Amazing. Gitu. Di Instagram, Twitter, TikTok juga. Jujur, gue nggak ngurus TikTok gue. Tapi kalau Instagram tuh full of inspiration, full of stories, dan makanya Amazing juga dikenal sebagai storyteller tuh karena kemampuannya bercerita di sosial media. Dan akhirnya kita kenal dia sekarang. Oke, dengan perjalanan lo yang berliku-liku itu, tadi lo nyeritain manis-manisnya, dan mungkin ya pahit-pahitnya tapi nggak sebegitunya gitu kan. Lo pernah nggak sih berasa di titik terendah yang lo merasa kok hidup gue gini amat, dan bahkan lo ngerasa berpikiran lo pengen mengakhiri semuanya, Mas? Yes. Jadi waktu gue bantu kakak gue ngewarung, kan gue sempat cerita ya bahwa kayak hidup harusnya bisa lebih dari ini deh. Tapi apa? Gue kayak dikurung di kotak tak kasat mata. Dan ketika gue berusaha mendobrak, gue nggak bisa. Kemudian gue pindah ke warung sendiri. Gue tetap merasa hal yang sama. Ada keresahan di dalam diri gue bahwa seharusnya hidup itu bisa lebih dari ini. Gue seharusnya nggak harus bangun pukul 6 pagi. Pukul 11 malam gue masih harus beberes. Tidur cuma sebentar, nggak nyenyak. Di atas beralaskan kardus. Apa sih kesempatan di luar sana? Gue bahkan pernah waktu buka counter di mall itu ya, gue pernah nongkrong di trotoar bareng temen gue. Duit kami sisa 12.000, gue inget banget. Dan pilihannya waktu itu adalah karena loveless, kesepian banget, nggak punya teman. Pilihannya adalah gue makan malam atau gue pergi ke warnet. Hanya cukup untuk salah satu. Dan di situ kami duduk di trotoar
Terus temen gue ngomong, suatu hari gue akan punya mobil Honda Jazz. Mobil buat kami waktu itu adalah sesuatu yang tidak tergapai. Karena harganya kan mahal. Duit lu cuma 12.000. Jadi kami ngeliatin mobil yang lewat. Dan di Cinere itu kan lumayan banyak perumahan-perumahan yang rumahnya gede-gede. Gue suka lewatin untuk pulang ke kos-kosan, mikir, orang-orang ini kerjanya apa? Kenapa mereka bisa punya rumah sebesar itu? Tapi gue tidak pernah menemukan jawabannya. Dan di puncak kebosanan gue sempat mikir, kalau gue mati nggak ada yang kangen sama gue deh. Kalau gue mati nggak ada yang kehilangan. Gue nggak punya kontribusi apapun ke dunia ini. Gue kalau nggak ada, orang nggak akan nyariin gitu. Dan pikiran itu sebenarnya bukan kali pertama muncul di situ. Karena waktu kecil ketika gue ditinggal mati papa gue. Dan gue harus pergi ke Malang sendirian, by the way. Gue naik, anak umur 8 tahun, harus naik kapal laut sendirian. Gue mikir, apa aku nyebur aja ya? Tapi gue takut tenggelam karena gue gak bisa renang. Pikiran anak kecil, Mas. Dan ada saat gue ngeliat pisau. Aduh, ini sangat ini ya, sorry ya guys. Gue ngeliat pisau, iris nadi apa ya? Nggak sekali 2 kali pikiran itu muncul. Pada akhirnya gue tidak melakukan, thank God, oh my God. Gue nggak melakukan hal itu karena gue takut darah. It's so silly. Jadi yang menyetop lo adalah ketakutan lo sendiri sebenarnya ya? Iya, dan sampai suatu hari ketika gue bosen banget di counter, gue pergi ke rumah Mak Aji. Jadi Mak Aji ini orang yang ngontrakin space-nya buat gue untuk jadi warung. Dan gue dimaki-maki di situ. Itu gue ceritain di buku gue yang judulnya Pulang Pergi, yang dibawa dan ditinggalkan. Dan gini, kita selalu ngelihat bahwa kita itu banyak kekurangan. Kita selalu ngelihat bahwa kita itu tidak cukup. Kita selalu ngelihat bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dari kacamata orang lain, hidup kita tuh bergerak loh. Kita ada perubahannya, ada peningkatannya. Dan Mak Haji menampar gue dengan kata-kata beliau bahwa lu dulu tuh tidurnya di kardus. Tapi kemudian lu bisa beli TV, lu bisa beli kasur, lu bisa beli chiller. Kemudian duit lu beliin komputer, lu kerja di mall. Lu udah gak mikirin lagi sehari lu mau makan apa dan di mana. Dari itu gue, iya juga ya. Iya kan, orang lain yang ngelihat kita. Kita kadang-kadang begini, orang yang paling jahat ke diri kita adalah kita sendiri, Mas. And it's true because I've lived it. Gue benci banget sama diri gue sendiri. Gue benci kenapa gue gak ganteng, kenapa gue gak tajir, kenapa gue gak kaya, kenapa gue gak pinter, kenapa gue gak bisa ini, kenapa gue gak bisa itu. Orang lain ngelihatnya beda. Kita yang menjalani hidup tiap hari, kita ngerasa ya udah hidup gue begini-begini aja. Enggak. Kamu masih dikasih kesehatan. Lu bangun, lu napas, itu udah privilege. Lu bangun, lu bisa jalan tanpa kaki lu ngerasa kesakitan, itu udah privilege. Jadi Mak Haji mengajarkan gue untuk bersyukur ke hal-hal yang kecil. Jangan terlalu mendongak ke hal-hal yang gak bisa lu gapai. Lu melupakan hal-hal kecil yang ada di sekitar lu, yang udah lu punya. Dari lu bisa napas, lu punya baju yang lu pakai, lu bisa makan. Itu kan nikmat ya. Lu punya kerjaan. Exactly. Dan kita suka melupakan hal itu, kita anggap sepele, kita anggap itu gak penting. Dari situ gue yang kayak, kegampar banget. Gue pulang ada kali 2 minggu, gue mikirin hal itu. Dan ketika gue masuk counter, mood gue udah berubah banget. I embrace life. Bahwa di setiap tarikan napas gue harus ada rasa syukur. Karena gue masih dikasih Tuhan untuk bernapas dengan baik tanpa kesakitan. Gue masih dikasih
privilege bahwa gue bisa beli pecel lele di depan mall, gue bisa beli nasi goreng, bahwa gue punya penghasilan walaupun tidak menentu, bahwa gue masih bisa menggaji 2 karyawan gue di counter. Gitu. Jadi belajar untuk melihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Oke. Itu yang diajarin sama Maji. Itu gue kegampar banget sih Mas. Dan gue masih ingat banget itu. Gue masih praktekkan itu sampai sekarang. Lo juga pernah bilang di salah satu Instagram post lo, orang untuk bersinar itu momennya atau waktunya berbeda-beda. Yes. Lo bisa jelasin konsep ini nggak? Jadi kan kita kan suka membanding-bandingkannya hidup kita ke orang lain ya. Dan menurut gue itu nggak apa-apa. Oke, lu ngebandingin hidup lo sama orang lain nggak apa-apa banget. However, don't be bitter about it. Jangan bitter. Karena biasanya kita jadi julid, kita jadi iri ke orang lain. Karena untuk membuat diri kita lebih baik. Yes. Kita overcompensating, kita projecting, kita jadi menganggap orang itu, menganggap hidup itu tidak adil, menganggap hidup itu jahat ke kita. Kenapa dia dapat kesempatan itu, kenapa gua enggak? Perbandingannya kan dia umur sekian udah punya rumah, punya mobil. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa traveling, bla 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 bla. Kita ngelihat hal-hal yang sangat-sangat di luar jangkauan kita, lalu kita bandingkan ke diri kita sendiri dan kita ngerasa itu kok gini sih. Karena gue ngalamin banget hal itu, ngeliat orang punya mobil, mereka punya keluarga yang harmonis, oke, ke mall bareng orang tuanya. Gue itu pernah ada di fase teenager yang angsty, yang edgy, yang bitter, yang marah sama hidup. Sampai akhirnya gue tersadarkan kelakuan lo yang kayak gini nggak akan membawa lo kemana-mana. Lo ngelihat postingan orang, apalagi sekarang di era sosial media, akan sangat mudah merasa down. Karena tampaknya mereka itu menjalani hidup yang lo impikan. Tapi at the same time, lo bisa flip perspektif lo kayak gini. Lo ngeliat seseorang, mereka sukses. Lo either julid atau lo either terinspirasi. Setelah disadarkan sama Mak Haji, setelah berkontemplasi, gue yang menganalisa kenapa mereka bisa sukses. Kenapa? Apa yang membuat mereka punya drive dalam hidup? Apa yang membuat mereka kayaknya bahagia? Jadi lo flip mindset itu. Yes, you flip the mindset. Instead of julid, be inspired. Ini mungkin juga salah satu hal ya, bahwa lo mengatakan lo baru punya rumah di usia 40 plus. Yes. Sementara orang ada pressure, gue usia 25, gue usia 30 tahun belum punya rumah. Nah ini salah satu konsep juga bahwa people will shine in their own terms, in their own time. Gue percayanya seperti itu. Gue percaya seperti itu. Dan ini gak melulu masalah materi ya Mas ya, menurut gue. Karena kebahagiaan dari everything needs money, most of the things, ya kan. Tapi tidak semua hal itu melulu tentang materi. Lu punya relationship yang stabil, lu punya teman-teman yang baik, lu punya keluarga yang mendukung, lu punya skill yang baik yang bisa lu gunakan dalam hidup, itu kan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Oke? Jadi ketika gue udah lepas dari fase-fase emo gue, gue belajar bahwa nggak apa-apa loh, lu umur sekian masih belum punya ini, nggak apa-apa loh, lu membandingkan hidup lo dengan orang lain, asal lu nggak lantas menjadi benci, iri hati, dengki, julid, jahat, marah. Oke. Mas Alex, gimana kalau momen buat lo bersinar itu nggak pernah datang? How do you know? How do you know itu nggak pernah datang? Lo kan masih hidup. Gue percaya as long as you live, you can work on it. I don't know. Gini, momen ketika gue ngeliat orang lewat bawa mobil Honda Jazz menjadi flipping point gue. Dan momen ketika Mak Aji ngomong bahwa lu itu begini, tertanam banget di core memory gue bahwa, oh, kita hanya bisa connecting the dots, kayak kata Steve Jobs. Kita hanya bisa connecting the dots ketika kita ngeliat ke
belakang, ke masa lalu. Jadi momen apa yang kita cari dalam hidup? Gua mencari ketenangan. Gua nggak mau drama-drama. Gue pengen hidup yang cukup. Gue pengen sehat. 4 hal ini yang membuat gue, oke. Ternyata lu nggak perlu menjadi marmut, hamster yang diletakkan di dalam kotak kaca, lalu dikasih roda dan lu lari terus. Enggak loh. Kadang-kadang lu bisa berhenti, stop, dan take a pause. Oke. Dan pertanyaan lo tadi, gimana kalau momen itu tidak pernah datang? Tanyain ke diri sendiri, lu mencari momen yang seperti apa? Apakah kamu mengejar materi? Kalau misalnya kamu mengejar materi, apa yang kamu lakukan? Oke, problem, solution. Kan kita dihadapkan dengan masalah. Oke, gue bisa ngapain? Misalnya ya, contoh gampang aja. Gue pengen liburan 2 tahun lagi. Nggak usah jauh-jauh ke Bali. Berarti gue punya waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun ini gue bisa ngapain? Sekarang udah era sosial media, di mana lu kalau mau cari duit itu bisa. Gue nggak bilang gampang, bisa. Kesempatan apa yang bisa gue ambil? Misalnya, sekarang TikTok, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi content creator. Karena kan dia sistemnya algorithm based. Lu bisa mempelajari video yang viral itu kenapa. Dan itu gue seneng banget menganalisa hal-hal yang seperti itu, Mas. Kenapa video ini viral? Apakah karena konten kreatornya cakep? Apa karena musiknya enak? Apa karena yang paling penting adalah dan sering orang lupakan, storytellingnya bagus. Begitu kamu bisa storytelling, begitu kamu jago storytelling, kamu bisa ngapain aja. Dan ini selalu gue ajarin di kelas-kelas gue. Please banget belajar storytelling. Belajar storytelling. Dan itu banyak macamnya. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk foto, apapun, core-nya adalah storytelling. Dan storytelling ini yang akan membuat lu beda dari orang lain. Karena setiap orang punya cerita yang beda kan. Jadi, momen itu pasti akan datang. Oke. Tergantung momen itu apa yang ada di pikiran lo. Yes, seperti apa momen exactly. Itu kan. Oke. Apa yang mesti kita lakukan? Ini juga untuk summarize apa yang tadi lo udah ajarin ke kita, sharing ke kita. Apa yang mesti kita lakuin kalau misalnya kita ngerasa nggak jadi apa-apa di saat teman-teman satu angkatan kita udah jadi seseorang, Mas? Gue punya teori bahwa manusia itu gue kategorikan di 3 kurva. Kurva paling kiri itu isinya orang-orang jahat, kriminal, orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup dan secara finansial itu di bawah banget. Kemudian kurva yang tengah adalah kurva orang-orang yang hidupnya mediocre. Dia nggak pinter-pinter amat. Dia nggak tajir-tajir banget. Dia bukan siapa-siapa. Orang-orang yang hidupnya ya udah gitu-gitu aja. Sebagian besar orang ada di kurva ini. Oke? Dan kurva paling ujung, kurva yang bikin kita silau. Pesohor. Orang yang punya duit banyak banget. Orang yang punya privilege. Ganteng, cakep, whatever. Pokok kurva yang paling ujung yang biasanya orang-orang yang kita lihat sangat-sangat sukses dalam hidup. Oke? Teori gue adalah, gak apa-apa loh lu menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Lu tidak harus berjibaku dalam hidup untuk mencapai kurva yang paling ujung. Kenapa? Karena being mediocre is fine. Menjadi mediocre itu tidak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kamu bisa menjadi versi terbaik walaupun kamu mediocre. Contohnya saya. Aku bukan penulis yang hebat, aku bukan fotografer yang hebat, aku bukan storyteller terbaik, dan aku mungkin kueku bukan kue yang paling enak. Gak apa-apa. Karena ketika kita mengejar kesempurnaan dalam hidup, kita akan capek, Mas. Selalu akan ada orang-orang yang lebih baik dari kita. Lebih tajir, lebih ganteng, lebih cakep, lebih pinter. Banyak banget.
Dan ketika kita mengejar gue harus menjadi yang terbaik dalam semua hal, man, capek, draining. Jadi please berhenti mengejar kesempurnaan, tapi kamu bisa menjadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan gak apa-apa menjadi orang mediocre. Aku mengakui dengan bangga bahwa aku orang yang biasa-biasa aja. Tapi aku bisa belajar hal baru. Gitu. Oke. Menarik kan? Menarik banget sih. Dan ini adalah hal yang very doable. Exactly. Dan kita semua bisa melakukannya. Dan banyak orang berpikir bahwa ketika jadi mediocre itu suatu aib, itu suatu hal yang memalukan. Enggak. Gue bangga menjadi mediocre. Exactly. Dan mediocre nggak mediocre itu yang menilai juga orang lain anyway, Mas. Iya. Lo menganggap diri lo mediocre, gue menganggap lo adalah expert dalam hal storytelling, dalam hal fotografi, dalam hal social media gitu. At the end of the day, ya kita jadi versi terbaik diri kita sendiri sih. Dan kita nggak tahu ketika kita udah jadi versi terbaik, hidup ini akan membawa kita kemana, ke kesempatan apa. Oke. Lo juga pernah bilang di social media lo bahwa please enjoy the present. Yep. Jangan terlalu khawatir pada the future. Ketika orang berpikir, gue terlalu khawatir pada masa depan gue, dan mungkin trauma pada masa lalu gue sehingga gue nggak bisa enjoy the present, lo akan bilang apa ke mereka? You're wasting your time. Salah satu hal dalam hidup yang nggak bisa kita gapai kembali, yang nggak bisa kita dapetin adalah waktu. Karena waktu selalu berjalan maju. Oke? Jadi kalau ketika kita buang-buang waktu untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum kejadian, why? Dulu gue begitu banget, Mas. Kayak, aduh, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi gue bakal jadi apa ya? Sama. Takut banget kayak, kita itu takut sama instability, ya kan? Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa memprediksi hidup. Jalan hidup kita udah ditentukan sama Tuhan. Dan ketika kita berusaha, ketika kita percaya, aku percaya kok Tuhan juga akan membukakan pintu-pintu jalan-jalan untuk kita. Jadi gue berusaha untuk, I will do my best to enjoy today, my present. Present itu kan hadiah. Saat ini. Hari ini adalah hadiah untuk saya, bahwa saya masih bernapas dengan baik, bahwa saya punya teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, bahwa saya punya atap di atas saya, bahwa saya punya makanan, saya punya anabul yang lucu. Besok adalah perkara lain. Bukan berarti kita tidak mengkhawatirkan, bukan berarti kita tidak membangun masa depan, enggak. Yeah. Tapi put it aside, it's fine. Apakah kita perlu berjaga-jaga? Yes. Being reckless sama enjoying the present itu kan beda. Ada orang yang hura-hura gue punya duit 10 juta gue habisin hari ini juga, bodo amat besok. Gue nggak bisa kayak gitu. Please enjoy your present karena future itu uncertain dan hanya akan membawa anxiety ke dalam hidup lo. Ya, oke. Masuk akal nggak sih? Make sense, very make sense. Itu yang banyak orang lupa. Yes. Terlalu mengkhawatirkan masa depan atau terlalu terjebak dalam masa lalu. Sehingga kita nggak menikmati hidup saat ini. Dan mungkin salah satu eksesnya, salah satu akibatnya adalah yaitu berpikir jalan pintas aja. Kalau misalnya gue meninggalkan dunia ini, dan apa yang akan terjadi? Kayaknya nggak akan terjadi apa-apa deh. Itu salah satu akibatnya ketika kita meninggalkan our present. Oke, pertanyaan terakhir, Mas. Jadi gue pengen lo kasih satu hal yang menurut lo ini jadi bukti kerja keras lo, ini jadi bukti perjuangan lo yang membuat lo ketika lo look back, wow, I have achieved this and I deserve this. Jadi orang baik. Oke. Ada era di mana gue menjadi orang yang sangat brengsek di sosial media. Oke. I thought I had the power. I thought I had the money. And I thought people adored me. Oke. Dan power itu adalah hal yang memabukkan, yang bikin lu lupa, bikin lu nggak napak tanah. Ada era di mana gue tidak akan segan-segan berantem sama orang di sosial media. Zaman-zaman lo arogan ya. Zaman-zaman arogan banget. Cuy, follower gue 20.000, maafin lu ya kayak gitu loh. Nggak jelas banget. Jadi gue bersyukur banget, when I look back, gue bersyukur banget gue punya sahabat-sahabat yang nggak akan segan-segan. Lu ngapain sih?
Dan itu selalu gue jaga. Gue bersyukur banget bahwa mereka mau menarik gue ke bumi lagi sehingga gue bisa tersadar. Dan hal ini membuat gue jadi, lu gak perlu ngeributin semua hal lo di sosial media. You have to pick your battle. Ada saatnya memang lo harus membela diri. Fair. Tapi di era sosial media orang gampang lupa. Oke? 3-5 hari, give it a week, mereka akan lupa. Karena udah ada isu yang baru lagi, Mas. Dan yang membuat gue sangat-sangat bersyukur adalah bahwa gue gak terjebak di pemikiran lo itu punya banyak followers, lo itu punya duit, lo itu punya macam-macam. Gue gak mau terjebak di hal itu. Dan gue bersyukur achievement gue adalah gue bisa bangga mengatakan bahwa gue orang yang baik, gue gak jahat sama orang. Dan prinsip itu yang gue pegang sampai detik ini. Gue gak mau ngejahatin orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain jahatin gue, ya udah terserah lo deh. Lu mau ngomong 1 + 1 sama dengan 5? Bebas, terserah. Bebas, terserah lo. Lo atur gitu. Terakhir banget, I promise. Apa yang pengen lo sampaikan ke orang-orang, teman-teman yang mungkin lagi ngerasa mereka sedang kehilangan arah hidup? Guys, One Piece belum tamat. Please. Berjuang. Oke. Versi serius adalah hidup itu selalu memberikan kita kesempatan. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kesempatan itu lewat di depan kita karena kita terlalu takut. Karena kita tidak percaya diri, karena kita merasa tidak pantas, karena kita merasa bahwa nggak bisa. Kita nggak bisa. Tapi coba deh, take the chance and live. Have faith. Bisa nggak bisa itu menurut gue adalah perkara mindset. Oke? Gue nggak bisa nyanyi. Tapi kalau dipaksa, karaoke, gue akan karaoke dengan senang hati. Walaupun gue tahu suara gue nggak mungkin sebagus Tulus. Ini kayak lo nulis, lo nggak bisa nulis? Gue nggak bisa nulis, tapi semua bisa dipelajari asal kita mau. Jadi please be excited about life, inspired lewat hidup, dan belajar hal baru itu sangat-sangat menyenangkan. Dan selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Dan pada akhirnya, mungkin kita nggak sadar, hal baru itu akan membawa kita ke petualangan berikutnya. Membuka pintu, membuka jendela, membuka koneksi. Itu penting. Oke. Dan kalau ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. 1, please belajar bahasa Inggris. Penting. Wajib. Yang kedua, please belajar public speaking. Penting banget. Dan yang ketiga, belajar storytelling. Lu bisa 3 ini, lu akan menaklukkan dunia. Wow, setuju banget. Iya kan? Ketika lu bisa bercerita, lu bisa pindahin itu ke medium mana saja. Lu bisa pindahin ke foto, ke video, ke dalam bentuk teks, ke dalam bentuk lisan. Dan gitu. bisa jadi pegangan hidup juga, Mas. Yes. Mas Alex, thank you banget udah sharing ya. Thank you banget, Mas Rory. Kita ketemu lagi di Room for Improvement episode berikutnya. Bye-bye.